Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di antara materi pelajaran akidah yang sangat berpengaruh dalam akidah Islam adalah rukun iman. Rukun iman ini adalah rukun iman yang disepakati oleh para ulama, ijma ulama, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan As-Sunnah, tentunya berdasarkan hadis Nabi SAW. Bahkan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang rukun iman ini adalah hadis yang disahihkan oleh seluruh ulama hadis. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ketika Jibril alaihissalam datang mengajarkan rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan, Umar radhiyallahu anhu menceritakan pada suatu ketika kami duduk-duduk bersama sahabat, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabihi wa sadidu sawadi sya'ri. Datang kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. La yura atharus safar. Kami tidak ada yang mengenal di antara kami, tapi tidak diketahui dan tidak terlihat bahwa dia melakukan perjalanan jauh. Lalu kemudian laki-laki ini fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Dia menempelkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Lalu Rasulullah SAW menjawab tentang rukun Islam. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an tuqimas shalah, dan seterusnya. Lalu kemudian tiba saatnya dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wa akhbirni anil iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Hadis ini, jemaah sekalian dirahmati Allah, walaupun dia hadis ahad karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi kesahihannya disepakati oleh para ulama, oleh seluruh ulama hadis. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan beliau mendengar langsung Nabi SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya seperti yang disampaikan oleh ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa hadis ini antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa hadisnya tidak berubah, redaksinya juga hampir sama semuanya. Cuma yang redaksi yang berubah adalah Islam itu dibangun atas 5 perkara terkait rukun Islam. Di dalam Al-Quran, saudara sekalian dirahmati Allah, rukun iman ini disebutkan dalam beberapa ayat, termasuk dalam surah Al-Baqarah. Amanur Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Disebutkan secara terpisah dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa rukun iman telah disepakati berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma ulama. Oleh karenanya, ijma ulama juga menjelaskan bahwa siapa yang merubah salah satu rukun iman, maka dia telah keluar dari Islam. Kharaja anil millah, keluar dari agama Islam. Siapa yang mengingkari salah satu rukun iman, maka kharaja anil millah, dia keluar dari agama ini. Oleh karenanya saudara sekalian dirahmati Allah,
Di antara materi akidah yang kita ajarkan kepada mahasiswa S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Yapit, antaranya adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini adalah salah satu rukun iman yang sangat urgent. Kenapa? Karena dia bagian dari iman kepada yang gaib setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian hari akhir, takdir dan sebagainya. Akidah ternyata menurut sebagian besar para ulama adalah konsep tentang hal-hal yang gaib yang harus diyakini dan diimani oleh umat Islam. Iman kepada malaikat ini adalah mutlak. Siapa yang tidak beriman kepada para malaikat, maka dia keluar dari Islam. Malaikat diturunkan oleh Allah. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbeda dengan makhluk lainnya. Mereka diciptakan dari nur, cahaya. Ya, kalau jin atau iblis diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah, maka malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka tidak memiliki nafsu. Tetapi semua yang ada dalam dirinya adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki nafsu, khusus untuk beribadah dan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan. Nah, asnaful malaika, di antara kelompok-kelompok malaikat ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayat, wa taqallubaka fis sajidin, bolak-balik kalian dalam sujud, ya, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata dan ucapan apapun yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. Ini diantara salah satu tugas para malaikat. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta. Ada yang khusus menurunkan hujan, mengatur tempat-tempat hujan. Allah menurunkannya, tapi mereka yang mengatur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara ada yang daerah yang hujan, ada yang tidak. Ada mengatur mencabut nyawa dan seterusnya. Ya. Kapan harus dicabut dan siapa saja yang telah datang ajalnya dan sebagainya. Inilah kerja-kerja malaikat. Bahkan ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk menampingi orang mukmin ketika beriman, ketika wafat, ketika meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina qalu rabbuna Allah, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian istiqomah, kata Allah, ketika mereka wafat, menurut para ahli tafsir, para malaikat itu turun berurutan, tatanazzal, turun terus menerus. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang meninggal. Ini hanya untuk orang yang sakaratul maut, orang yang beriman. Tugasnya beda. Subhanallah. Mengapa mereka turun? Untuk memberikan kabar gembira, untuk memotivasi, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut dan jangan sedih. Bahagialah kalian dengan surga yang akan kalian masuki. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kata Allah bahwa malaikat itu mengatakan kepada orang-orang beriman, kami adalah teman-teman kalian dalam kehidupan ini dan di akhirat nanti. Oleh karenanya, iman sekalian dirahmati Allah, iman kepada malaikat adalah iman yang luar biasa. Kenapa? Kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berani. Manfaat iman kepada malaikat itu, kita menjadi hamba-hamba Allah yang berani. Kenapa? Kita bersama malaikat. Selain bersama Allah, juga malaikat menemani kita.
Ya. Yang kedua, kita akan terjaga dan selalu sadar bahwa ada yang mencatat amal kita. Yang ketiga, iman kepada malaikat itu akan melahirkan apa yang disebut dengan rasa optimis, bahwa kita ternyata selalu dikabar bergembirakan oleh Allah, oleh para malaikat. La takhaf wa la tahzanu, jangan pernah engkau sedih dan takut. Yang keempat, kita akan berani menghadapi kematian, karena malaikat terus menemani kita. Ya. Malaikat terus akan menemani kita ketika kita meninggal dunia. Bahkan ketika bertemu mungkar, malaikat mungkar dan nangkir yang memiliki tugas menanyakan orang-orang yang meninggal tentang amal perbuatannya di dunia, kita juga ditemani oleh malaikat yang lain. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini manfaat iman kepada malaikat, bagaimana dahsyatnya. Oleh karenanya, iman kepada malaikat ini juga ada yang menyimpangkan. Ya, kalau orang kafir memang mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin kami menjadikan malaikat sebagai anak dan kalian sifatkan mereka perempuan, inasa, wa taj'aluna inasa. Kalau kalian jadikan mereka perempuan, ya, udah perempuan anak Tuhan lagi. Sementara anak laki-laki kalian sandingkan dengan diri kalian, kata Allah. Ini sebuah perbuatan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi bal ibadullahil mukramin, akan tetapi malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat merupakan bagian dari ajaran akidah yang tidak boleh ditawar-tawar. Iman kepada malaikat berbeda, ada penyelewengan. Iman kepada malaikat ini juga di kalangan umat Islam. Ada mengatakan bahwa mereka berteman dengan malaikat, sehingga bisikan-bisikan malaikat itulah yang membuat mereka melakukan ini, mengucapkan ini, dan seterusnya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, malaikat hanya akrab dan berteman dengan para nabi, bukan kita orang biasa. Tetapi malaikat mendamping kita, iya. Tetapi untuk berteman, berbicara, menyampaikan wahyu dan sebagainya dari Allah, tidak kepada manusia, kecuali kepada Rasulullah dan para nabi, para rasul yang lain. Ini barangkali saudara sekalian dirahmati Allah, semoga iman kepada Allah, iman kepada malaikat ini menjadi kekuatan iman kita dan manfaatnya bagi kehidupan kita, lebih membangun kejiwaan kita, membangun iman kita, karakter kita dengan iman kepada para malaikat. Wallahul musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.